Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jemari, kembali lagi bersama saya, Teguh Hidayat, pada podcast Jemari Sakato. Nah, kali ini podcast yang kita lakukan itu langsung di Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya di Desa Sidomakmur. Desa Sidomakmur merupakan intervensi wilayah yang kita dampingi terkait agenda pengadaan akses air bersih atau akses air yang layak untuk masyarakat Desa Sidomakmur. Seperti yang kita ketahui, tantangan yang kita temukan di lapangan pada saat ini, khususnya di Desa Sidomakmur, itu pengadaan akses air bagi masyarakat itu sangat sulit. Bahkan masyarakat mengambil air itu jauh dari wilayah mereka, di persisiran area sungai. Dan kali ini, Teguh ditemani oleh Mandor untuk pekerjaan pengadaan akses air bersih dan akses air yang layak tersebut bersama Bapak. Halo Bapak. Halo Bang Teguh. Boleh perkenalkan diri dulu Pak? Baik Bang Teguh, terima kasih. Nama saya Aksori dan kali ini saya dipercaya oleh Jemari Sakato sebagai mandor dalam kegiatan pembangunan sumber air bersih di Desa Sidomakmur, Dusun Beleleu. Nah, kita udah sama Bapak Aksori nih, sahabat Jemari. Jadi, kita pengen tahu dulu nih, bagaimana sih kondisi wilayah khususnya pada saat sebelum pengadaan akses air bersih ini, Pak, di Desa Sidomakmur, khusus di Dusun Beleleu, dan bagaimana kehidupan sehari-hari masyarakat melaksanakan kegiatannya gitu atau aktivitasnya, Pak. Baik, Bang Teguh, terima kasih. Biasanya di desa kami ketika terjadi musim kemarau, itu warga sangat susah mendapatkan akses air bersih dikarenakan memang fasilitas di desa kami, terutama di dusun kami, di Dusun Beleleu itu belum ada fasilitas akses tempat air bersih yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Makanya ketika terjadi kemarau, warga mencari air bersih itu di daerah sungai-sungai yang masih bisa untuk digunakan sebagai untuk mencuci, mandi, dan lain-lain biasanya, Bang Teguh. Oke, nah cukup besar tantangannya ya Pak, bahwasannya akses air bersih itu juga sulit tersedia di Desa Sidomakmur ya. Betul Bang Teguh. Masyarakat mengambil jauh dari wilayah mereka. Iya, ya. betul. Nah, sebelum itu bagaimana sih Pak tantangan yang dirasakan? Mungkin secara pribadi Bapak sendiri bisa ceritakan bagaimana tantangan yang Bapak alami pada proses kali ini sebelum adanya pengadaan air bersih ini. Berarti ketika kemarau ya Bang Teguh ya? Ketika kemarau panjang. Baik Bang Teguh, seperti yang saya sampaikan tadi Bang Teguh, di desa kami ini, terutama di Dusun Beleleu, ketika 1 minggu saja itu tidak turun hujan Bang Teguh, itu otomatis warga di sekitaran Dusun Beleleu itu memang sangat sulit untuk memperoleh air bersih. Karena memang selama ini warga kami itu mengharapkan daripada sumur. Oh, sumur. Sumur itu ya 1 minggu aja nggak hujan itu Bang Teguh, memang kering. Kering. Dan selain itu juga hanya mengharapkan dari air hujan, yang biasa disebut biasanya panen air hujan ya Bang Teguh ya. Benar-benar. Jadi itu pun kalau tempatnya kecil otomatis terbatas. 3 hari, 4 hari itu mungkin sudah habis gitu. Kecuali warga yang punya bak air besar, mungkin bisa seminggu. Dan untuk itulah tantangan kami Bang Teguh. Mungkin dalam mencari mata air yang di dekat-dekat pemukiman itu sangat susah Bang Teguh. Okay. Nah, itu kesulitannya mungkin tantangan kami di sini untuk mencari sumber mata air itu Bang Teguh. Nah, yang jadi tantangan tersebut Pak, kan kita tahu bahwasannya Sidomakmur itu kan dekat dengan area sungai ya Pak. Ya. Dan kita juga tahu bencana yang pernah dilanda khususnya di Desa Sidomakmur ini, apalagi khususnya Dusun Beleleu itu kan banjir Pak. Betul. Jadi apakah masyarakat pernah menggunakan air sungai untuk kehidupan pribadi atau aktivitas mereka, atau ada titik mata air nggak Pak di sekitaran area di Sidomakmur ini gitu? Baik Bang Teguh, mungkin kalau kita berbicara tentang ketika terjadi banjir ya, banjir. Memang Sidomakmur ini juga, khususnya di Beleleu ini juga, ketika
hujan deras itu kira-kira 8 sampai 12 jam itu pasti akan terjadi banjir. Namun areal banjir itu yang sekitaran di tepi-tepi sungai gitu Bang Teguh. Dan ketika banjir otomatis untuk akses air bersih pun pasti akan terganggu, akan sulit juga. Maka dari itu otomatis air itu harus didatangkan biasanya Bang Teguh, datangkan, atau juga masyarakat bisa mencari ke tempat yang lebih tinggi itu Bang Teguh, ke gunung, bisa yang ada air bersihnya itu biasanya Bang Teguh. Berarti itu sebagai sumber cadangan ya, Pak? Betul Bang Teguh. Nah, kan Bapak juga selaku kepala dusun nih, Pak. Siap. Keterwakilan dari pemerintahan desa. Sebelum adanya air bersih ini, Pak, bagaimana masyarakat atau bagaimana respon masyarakat? Apakah ada menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintahan desa? Kita butuh air ini segala macamnya, atau masyarakat hanya berdiam diri saja, atau bagaimana, Pak? Baik Bang Teguh, memang sebenarnya ketika musyawarah desa ya Bang Teguh ya, ketika ada musdes, tetap ada yang namanya usulan dari masyarakat itu tentang penyediaan air bersih. Namun mungkin terkendala anggaran juga di desa, mungkin itu belum sempat terrealisasi. Betul gitu Bang Teguh. Oke, berarti udah banyak aspirasi atau usulan dari masyarakat pada musyawarah desa ya Pak. Namun mungkin karena hambatan juga ya Pak, Betul, Bang Teguh, ya. atau keterbatasan penganggaran di desa. Jadi itu yang menjadikan tantangan sebagai keterwakilan pemerintah desa untuk mewujudkan pengadaan akses air bersih. Betul, Pak. Baik, Pak Ansori, Siap, Bang Teguh mau Teguh. tanyakan, jika terjadinya kekeringan gitu Pak, atau kemarau panjang tadi yang Bapak sampaikan, siapa saja sih Pak yang paling terdampak tidak dapat akses air bersih tersebut gitu Pak? Oke. Baik Bang Teguh, sebenarnya ya kalau kita berbicara tentang kemarau ini ya, Iya, benar. ini sebenarnya hampir semua kalangan itu terdampak semua. Cuman ada beberapa warga atau orang, masyarakat itu yang memang kadang sangat sulit sekali untuk memperoleh atau mendapatkan air bersih. Satu contoh misalnya para ibu-ibu lah biasanya kan yang sudah lansia, terus anak-anak, kemudian juga para disabilitas, penyandang disabilitas itu juga otomatis sangat sulit untuk mencapai akses air bersih itu gitu Bang Teguh. Itu biasanya sangat terdampak sekali untuk itu. Nah, saat ini terdapat program GRID kan Pak, yang kita lakukan dari Jemari Sakato, mendorong untuk terlaksananya pembangunan dan pengadaan akses air bersih. Betul, Bang Teguh, betul. Menurut Bapak, bagaimana sih pendapat Bapak pribadi terkait kegiatan yang kita laksanakan untuk pembangunan akses air bersih ini? Oke, baik Bang Teguh. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tim Jemari Sakato yang telah membawa programnya ke Desa Sidomakmur untuk pembangunan akses air bersih. Untuk itu ya kami juga masyarakat dan juga pemerintah desa itu sangat berterima kasih kepada Jemari Sakato. Mudah-mudahan akses air bersih ini dapat selesai sesuai dengan target dan juga bisa dirasakan atau dinikmati oleh semua warga Dusun Buleleo. Oke, itu mantap. Nah, apa saja sih Pak kegiatan yang pernah Bapak ikuti gitu kan selama program GRID ini yang dibawakan oleh Jemari Sakato, kurang lebih kan 1 tahun nih Pak. Iya, betul. Apa saja yang udah pernah Bapak ikuti kegiatan atau program GRID tersebut Pak? Baik Bang Teguh, selama udah 1 tahun ini ya kegiatan GRID yang ada di Pulau Mentawai, khususnya untuk Desa Sidomakmur ini, yang pernah ini saya ikutin kegiatan itu tentang, yang pertama tentang bagaimana rencana kontingensi tentang banjir. Kemudian ada juga tentang pembinaan UMKM, dan juga yang paling penting sekali sekarang ini yaitu yang sudah sedang berjalan, yaitu mengenai pembangunan
akses air bersih itu Bang Teguh. Oke, udah cukup banyak ya Pak. Bahwasannya yang pertama Bapak mengikuti agenda terkait penyusunan rencana kontingensi ya Betul, Pak. Bang Teguh, ya. Banjir ya. Ya. Setelah itu Bapak juga mengikuti bagaimana untuk mengidentifikasi pelaku UMKM. Betul Bang Dan Teguh. setelah itu yang saat ini kita sama-sama jalankan itu proses pengadaan akses air bersih atau proses pengadaan akses air yang layak untuk Desa Sidomakmur, khususnya Dusun Buleleo. Betul Bang Teguh. Ya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih Pak proses yang pernah dilalui Pak sebelum pengadaan air bersih ini kita sepakati secara musyawarah melalui langkah-langkah apa saja gitu? Oh iya Bang Teguh, prosesnya untuk pembangunan air bersih ini otomatis melalui asesmen atau kajian dari tim ahli tentang air bersih, kemudian juga hasil kajian itu diajukan ke desa, kemudian desa menyepakati melalui musyawarah desa juga Bang Teguh dengan akan dibangunnya akses air bersih, begitu Bang Teguh. Ya, berarti ini bakalan juga jadi dukungan dana desa ya Pak, karena pada saat musyawarah yang kita ketahui desa juga bersedia untuk berkolaborasi, tidak hanya dana dari bantuan NGO atau lembaga, namun desa juga siap untuk berkontribusi sehingga pengadaan ini bisa terlaksana gitu ya. Betul. Dan terwujudkan bagi masyarakat khususnya di Desa Sidomakmur di Dusun Buleleo ini gitu ya Pak. Ya, kita berharap memang seperti itu Bang Teguh, karena memang akses air bersih itu memang kebutuhan utama bagi warga kami di Dusun Buleleo Bang Teguh. Ya, masyarakat Desa Sidomakmur ya Pak. Betul Bang Teguh. Dan bagaimana respon masyarakat Pak khususnya di Dusun Buleleo terkait pengadaan ini gitu kan, kita sudah pada proses pengerjaan nih Pak. Bagaimana respon mereka terlebih dahulu ketika dimulai gitu Pak? Tentu respon masyarakat khususnya Dusun Buleleo itu tentu sangat antusias sekali Bang Teguh, karena memang ini ketika nanti program ini sukses, sebenarnya otomatis warga juga lah yang akan menikmati air bersih ini Bang Teguh. Nah, apa saja sih Pak bentuk perlibatan masyarakat Desa Sidomakmur khususnya Buleleo Pak sebelum ini kan ada langkah-langkah yang dimulai pekerjaan itu tuh, apa langkah-langkahnya yang diikuti Pak oleh masyarakat? Oke Bang Yang Teguh. dilibatkan masyarakat. Baik. Ketika awal kita menentukan titik untuk akses air bersih tersebut, akses air bersih akan dibangun Bang Teguh, kita melibatkan masyarakat untuk membersihkan areal tempat yang akan dibangun, itu goro Bang Teguh. Gotong royong Ya ya, betul, Pak. gotong royong. Itu Bang Teguh. Setelah itu mulai pembangunan ini selain juga memang dengan tenaga tenaga profesional itu tukang biasanya Bang Teguh, ada juga kita mengajak masyarakat juga untuk membantu-bantu mengangkat material dan lain-lain, itu kita libatkan masyarakat setempat Bang Teguh. Dengan secara partisipasi bersama itu ya Pak, betul Bang Teguh. Masyarakat gitu ya. Iya. Teguh juga mau tanya nih Pak, yang dari hasil kajian kemarin, apa yang menjadi target atau titik fokusnya pembangunan akses air bersih itu dalam bentuk bagaimana diwujudkannya itu apa gitu Pak? Boleh Bapak ceritakan sedikit Pak? Oke, Bang Teguh, ini pembangunan Gronteng ini kan bertahap Bang Teguh. Iya. Jadi saat ini yang sedang berjalan ini tahap pertama yaitu pembangunan Gronteng. Jadi ya Bang Teguh, jadi Gronteng ini tahap pertamanya Bang Teguh. Dan insya Allah mudah-mudahan dalam tahun ini Gronteng itu bisa selesai Bang Teguh. Itu targetnya ya Pak. Betul Bang Teguh. Nah, tadi kan Teguh menyinggung atau membahas terkait penganggaran pendanaan tersebut apa sumber dana dari apa saja yang mendukung terwujudnya pengadaan akses air bersih tersebut Pak. Oke, Bang Teguh, kalau mengenai pendanaan Bang Teguh itu yang sejauh ini, yang sekarang ini memang 100% itu dari Jemari Sakato. Kemudian memang sudah ada rencana daripada pemerintah desa bahwasanya akan dimasukkan di APBDes mengenai untuk untuk pipanya, untuk pipanisasi ya. Pipanisasi untuk penyaluran ke rumah-rumah warga. Itu dan nanti dimasukkan di APBDes desa itu. Di tahun berapa tuh Pak? Rencana itu di tahun 2026 Bang Teguh. Setelah tahap pertama ini Gronteng, otomatis masih ada tahap-tahap berikutnya yang akan dibangun, termasuk nanti
yang namanya towernya atau Ya. menara airnya itu Bang Teguh. Oh, itu sampai Betul. terakhir tuh di apa namanya, wujudnya tuh seperti menara air ya, Pak? Betul, Dan betul Bang itu Teguh. kita salurkan ke masing-masing. Betul, ke penerima manfaat air bersih Ya. Bang Teguh. Nah, saat ini kan sedang dilakukan untuk mewujudkan pengelolaan atau pengadaan akses air bersih yang layak. Nah, Oke. Pak, apakah desa atau dusun memiliki rencana yang terstruktur, Pak, terkait dalam pengelolaan atau pemeliharaan air bersih agar ke depannya itu berkelanjutan Ya. gitu, ketika akses air bersih ini terwujud gitu, Pak? Betul, betul Bang Teguh. Jadi setelah akses air bersih ini sudah selesai dibangun dan bisa dialirkan ke masyarakat, tentu kita harus membentuk pengurus atau pengelola air bersih ini Bang Teguh. Tim pengelola ya. Betul, itu Bang Teguh rencananya. Nah, setelah itu tuh apakah nanti akan ada diskusi atau pembahasan terkait ketika agenda atau akses air ini sudah bisa disalurkan ke penerima manfaat, Pak? Apakah ada nanti pemungutan retribusi atau halnya yang ditetapkan oleh pemerintahan desa agar itu tidak menjadi pungli nantinya? Ya, gitu, betul, betul. Tentu itu akan diadakan musyawarah dulu Bang Ya, Teguh. Nanti mengenai bagaimana cara pungutan apa namanya itu untuk retribusinya itu Bang Teguh, karena itu sangat penting mengingat akses air bersih ini otomatis butuh dana juga untuk perawatan, ya kan, untuk juga memberikan upah untuk yang mengelola itu Bang Teguh, untuk merawat juga, ya kan, nggak mungkin nggak dikasih untuk upahnya lah, ya kan. Termasuk juga pembiayaan operasional kayak alat-alat yang nantinya rusak atau hal demikian gitu ya. Betul, untuk penggantian itu nanti Bang Teguh, dan itu nanti otomatis dituangkan kalau dalam bentuk misalnya entah itu perdes atau perkades nanti kan, atau juga dalam bentuk semacam kayak ADART-nya lah nanti di pengelola itu, supaya pungutan itu jelas, ya kan, itu jadi tidak masuk dalam pungli nantinya, ya kan. Nah, gitu Bang Teguh. Siap. Nah, gini Pak, pada saat itu telah terwujud apa harapan Bapak selaku pemerintahan desa maupun selaku mandor nih kan Pak? Siap. Harapan setelah pengadaan air bersih atau air yang layak itu terwujud di Desa Sidomakmur, khususnya di Buleleng, Pak? Oke, Bang Teguh, tentu harapan kami, tidak saya sendiri, harapan kita semua warga Dusun Buleleng, bahasanya akses air bersih ini bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa dinikmati oleh warga masyarakat, tidak hanya khusus Buleleng saja, tapi juga desa Sidomakmur bisa memanfaatkan akses air bersih tersebut. Itu Bang Teguh. Oke. Nah, sahabat Jemari, itu harapan yang disampaikan oleh Pak Aksori selaku keterwakilan dari pemerintahan desa maupun selaku yang diamanahkan sebagai mandor ya Pak. Betul. Pada kegiatan GRED ini untuk pengadaan akses air bersih di Desa Sidomakmur, khususnya Dusun Buleleng. Nah, sahabat Jemari, tentu harapan tersebut menjadi impian kita bersama, Pak. Betul, Bang Teguh. Jadi impian kita bersama untuk dapat mewujudkan pemberdayaan masyarakat ini terkait bagaimana masyarakat itu mampu secara mandiri nantinya ketika akses air bersih ini sudah kita selesaikan. Nah, sahabat Jemari, sebelum kita tutup podcast kita pada kali ini, kita minta terlebih dahulu closing statement dari Pak Aksori selaku mandor pengadaan akses air bersih dan Kepala Dusun Buleleng di Desa Sidomakmur. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bang Teguh. Ya. Terutama saya juga makasih buat teman-teman Jemari. Saya juga diundang untuk menjadi salah satu narasumber podcastnya Jemari Sakato untuk mengenai pembangunan air bersih yang ada di Dusun Buleleng ini. Tentu harapan saya kegiatan pembangunan akses air bersih yang ada di Dusun Buleleng ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang apa kita harapkan, dan mudah-mudahan pembangunan ini dapat terus berlanjut sehingga akses air bersih itu bisa sampai ke rumah-rumah warga. Mungkin itu Bang Teguh. Amin. Oke, baik sahabat Jemari, seru sekali kan terkait diskusi kita kali ini tentang pengadaan akses air bersih atau akses air yang layak untuk masyarakat Desa Sidomakmur, khususnya Dusun Buleleng. Nah, jangan lupa like,
comment, and subscribe YouTube dari Jemari Sakato. Sekian dan terima kasih. Saya pamit undur diri. Saya Teguh. Saya Akso. Jemari Sakato for better society. Dadah!